warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Utomo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Semarang, nomor UKG 201501659232. Hari ini tanggal 1 Desember 2020 akan melaksanakan praktek pembelajaran secara daring untuk ujian kinerja PPG Daljab 2020. Kita tunggu teman-teman yang lainnya agar bisa bergabung dengan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya hari ini? Baik, Pak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya. Oke anak-anak, suara dan tampilan video saya bagaimana? Jelas atau ada gangguan? Jelas, Pak. Bagus. Bagus. Bagus, berarti jaringan hari ini cukup bersahabat. Ada baiknya anak-anak sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Nabila memimpin untuk berdoa. Silakan pembelajaran. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, saya cek terlebih dahulu kehadirannya ya. Hari ini yang hadir dan bisa bergabung dalam pembelajaran Dinda, Husnul Khotimah, Maratul Hasanah, Nabila, ada Nabila, Naimatun Nazila. Alhamdulillah anak-anak cukup banyak yang sudah bisa bergabung hari ini. Saya juga mengingatkan jangan lupa untuk mengisi presensi online yang sudah ada di Google Classroom kita. Jadi untuk kelengkapan administrasi saya. Nah, hari ini kegiatan pembelajarannya nanti akan ada beberapa tahap, ada beberapa bagian. Yaitu nanti akan ada pembelajaran yang ada sinkron dan juga ada yang asinkron. Kalau yang sinkron kita hari ini dengan menggunakan Zoom yang sekarang kita gunakan. Kemudian nantinya akan ada asinkronnya kita gunakan Google Classroom dan juga WhatsApp Group. Ya, dimana nanti akan ada beberapa kegiatan yang kalian akan lalui, yaitu ada nantinya berdiskusi kelompok, kemudian juga akan ada presentasi, tanya jawab, ada kuis juga. Nanti di bagian akhir juga akan ada penguatan dari saya. Semangat ya. Hari ini mudah-mudahan kita bisa melalui semua tahapan pembelajaran itu dengan baik. Oke anak-anak, baik kita lanjutkan. Untuk sebelumnya saya share screen terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, share screen saya sudah tampil? Ya, sudah, Pak. Sudah ya? Iya, sudah, Pak. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Seperti yang ditunjukkan dalam slide ini. Mungkin adakah dari kalian yang masih ingat faktor apa saja yang mempengaruhi dari suatu reaksi kesetimbangan itu? Saya, Pak. Ya, Balkis, silakan. Silakan, Balkis. Faktor yang mempengaruhi perubahan arah kesetimbangan antara lain konsentrasi, tekanan, volume, dan suhu. Ya, bagus. Ada konsentrasi, suhu, tekanan, volume. Bagus. Ada lagi yang bisa menjelaskan mungkin ya dari faktor-faktor yang sudah disebutkan dari teman kalian tadi, coba diterapkan dalam reaksi yang ada dalam kesetimbangan di slide ini, yaitu reaksi N2O4 menjadi 2NO2. Mungkin ada yang bisa menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh suhu terhadap reaksi yang ada di dalam slide ini? Ya, Pak. Ya, silakan Nabila. Ada gambar di slide tersebut. Reaksi kesetimbangan N2O4 menjadi 2NO2 merupakan reaksi endoterm. Diperlihatkan dengan nilai entalpinya positif 58 Joule.
jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah endoterm atau ke kanan, ditandai dengan perubahan warna gas menjadi coklat. Sedangkan jika suhu diturunkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau reaksi eksoterm ditandai dengan gas yang tidak berwarna. Bagus sekali. Berarti dengan kata lain, pengaruh dari suhu itu tergantung pada kondisi reaksi termokimianya ya. Jadi apakah reaksi kesetimbangan itu ke kanan atau kirinya itu eksoterm atau endoterm. Bagus. Adakah lagi yang mungkin bisa mengingat dan juga menjelaskan pada kita kemarin ada pengaruh katalis kepada kesetimbangan kimia? Silakan, mungkin ada yang bisa menjelaskan pada kalian semua ataupun ada yang untuk teman-temannya dan pada saya. Saya, Pak. Ya, Nabila, silakan. Katalis tidak berpengaruh terhadap pergeseran arah kesetimbangan, akan tetapi mempercepat terbentuknya reaksi kesetimbangan. Terima kasih. Ya, bagus. Benar sekali jawabannya ya. Ternyata kalian semua masih ingat dengan baik semua materi pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan di minggu yang lalu. Nah, anak-anak, coba perhatikan dari slide berikutnya ini. Gambar apa ini, anak-anak? Sawah. Ya. Kemudian apa hubungannya antara dua gambar ini? Ada mungkin yang bisa menjelaskan hubungannya? Untuk menyuburkan tanah pertanian. Ya, bagus sekali. Ada yang tahu contoh pupuk yang biasanya digunakan oleh petani? Pupuk urea. Pupuk urea. Ya, pupuk urea atau mes ya. Mes. Ya, apalagi? Ya, Mungkin ada lagi yang lain? Pupuk ZA. Bagus. Kemudian kalau kalian perhatikan, pupuk ini tuh dibuat di mana biasanya? Dibuat di mana? Pabrik pupuk. Pabrik pupuk. Pabrik. Ya, benar sekali ya. Bagus, bagus, bagus. Ternyata kalian senang untuk mengamati hal-hal yang ada di sekitar kalian. Bagus, anak-anak. Kemudian saya lanjutkan dengan slide yang berikutnya. Ini ada gambar apa yang kalian bisa perhatikan dan mungkin kalian bisa mengemukakan apa aja yang kalian perhatikan dalam gambar di slide yang selanjutnya ini? Struktur dan reaksi kesetimbangan senyawa amonia, Pak. Ya. Baik, ada lagi yang mungkin bisa diamati dari gambar yang saya sampaikan atau gambar yang saya tampilkan dalam slide ini? Pabrik dan biasanya proses pembuatan amonia. Bagus. Pak. Ada lagi yang bisa mungkin sampaikan? Grafik pembuatan amonia yang semakin naik, Pak. Nah, benar sekali. Kemudian, berarti anak-anak, tujuan dari suatu industri ini, itu kira-kira apa? Contohnya misalkan dalam slide ini kan ada ya seperti yang kalian sudah sampaikan tadi, adalah industri atau pabrik amonia sesuai dengan gambar strukturnya atau senyawanya. Kira-kira menurut kalian itu tujuan dari industri amonia ini apa? Agar menghasilkan produk yang banyak, Pak. Bagus sekali anak-anak. Pada beberapa industri di sekitar kita itu, proses industrinya ini berupa reaksi kesetimbangan. Salah satunya adalah pada industri pembuatan amonia yang ada di gambar ini. Nah, seperti yang kalian tahu kemarin pada pertemuan sebelumnya, itu kan reaksi kesetimbangan bisa mengalami pergeseran arah, apakah dia ke kanan ataupun ke kiri, itu tergantung pada faktor-faktor yang kalian sebutkan tadi. Nah, dalam industri ini juga, itu juga perlu dipertimbangkan bagaimana faktor-faktor yang kalian sebutkan tadi. Kan ada suhu, ada konsentrasi, kemudian ada tekanan, dan ada volume. Nah, dari faktor-faktor ini, itu juga perlu dipertimbangkan pada industri agar produknya yang dihasilkan ini bisa optimal. Benar ya? Bagus. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan faktor-faktor yang kalian sebutkan tadi yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan pada skala industri. Sehingga nantinya tujuan pembelajaran yang kita akan capai hari ini tuh ada dua, yaitu
Di antaranya kalian akan diharapkan untuk bisa menganalisis bagaimana proses Haber-Bosch pada pembuatan amonia ini. Kemudian juga kalian diharapkan juga bisa menganalisis bagaimana proses pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Jadi kalian nanti yang akan disebutkan tadi kan ada konsentrasi, suhu, tekanan, volume. Nantinya kita akan coba terapkan dari faktor-faktor ini bagaimana perlakuannya jika diterapkan dalam proses industri. Nah, seperti yang disampaikan tadi di awal, bagaimana kalau industri itu kan acuannya agar dia produknya dihasilkan adalah optimal atau maksimal, sehingga bisa menghasilkan laba bagi industrinya, gitu ya. Nah, Nana, untuk mempelajari materi tersebut, bahan ajar yang sudah saya sediakan itu sudah saya share melalui akun Google Classroom kita. Jadi kalian bisa mengakses Google Classroom-nya. Tentu saja nantinya di dalam pembelajaran yang kita akan laksanakan hari ini tidak hanya membaca dari buku ajar, ya bahan ajar yang kita sudah share. Nanti juga akan ada diskusi, kuis, dan juga nantinya seperti yang saya sampaikan tadi akan ada penguatan di akhir dari pelajaran. Nah, selanjutnya, Pak, apa sih pentingnya belajar dari materi yang kita pelajari hari ini? Gitu ya, mungkin akan muncul di benak kalian apa sih manfaatnya gitu ya. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa banyak sekali industri yang ada di sekitar kita itu di mana proses dari produksinya itu menggunakan dari reaksi kesetimbangan. Ya, seperti pembuatan asam sulfat, kemudian ada juga yang tadi disebutkan adalah amonia, di mana dua bahan ini, amonia dan asam sulfat ini, anak-anak, itu banyak sekali digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti tadi adalah pupuk, ya, kemudian juga akan ada di bahan pembuat baterai, kemudian ada juga untuk pengisi air aki, benar ya, air aki yang menggunakan asam sulfat. Nah, pada industri ini diterapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan. Nah, inilah pentingnya kita belajar di materi ini agar kita tahu bagaimana untuk mengoptimalkan proses dari reaksi keseimbangan ini dalam suatu industri. Jadi, untuk bagaimana menerapkan dari faktor-faktor yang kalian sebutkan tadi itu sekarang adalah dalam skala industrinya. Gitu ya, Nana ya. Baik, anak-anak, saya lanjutkan dengan share screen selanjutnya. Coba kalian perhatikan dari video yang akan saya tampilkan ini. Ada dua buah video yang akan saya tampilkan. Kalian coba perhatikan dan juga kalian catat apa saja yang mungkin kalian amati di dalam video tersebut ya. This experiment is tricky to get right. On the left, a glass syringe containing a carefully measured amount of nitrogen gas. On the right, another syringe holding precisely 3 times as much hydrogen gas. And waiting between them, ordinary iron wool, with an extraordinary job to do. All that's missing is heat. The gas is mixed together as they travel back and forth over the hot iron. If it's working, this is where ammonia is created. This is the chemical reaction that should be happening here. 1 unit of nitrogen and 3 of hydrogen turn into 2 units of ammonia. The iron doesn't take part in the reaction, it's a catalyst. It helps the nitrogen and hydrogen bond together. Now it's time to find out if the experiment has worked. This pump sucks the gas out of the tubes through these yellow crystals. If there's ammonia in the apparatus, they'll change colour to blue. It works, this time. But the equation reveals why ammonia is so hard to make. The double arrows mean the reaction goes both ways. It's reversible. Ammonia can turn back into the ingredients. The trick is to make the ammonia faster than it breaks down. This plant makes 800 tons of ammonia every day. That's enough to fertilize 7,000 football fields. It uses a system called the Haber process. The process... They extract the hydrogen by mixing the methane with superheated steam
H2O, at 500 Celsius. The tremendous heat splits up the methane and the water molecules and frees up the hydrogen. What's left over is carbon monoxide. Finally, the nitrogen and hydrogen come side by side down these pipes. The heart of the plant where ammonia is made. It's called the converter. Just like the experiment in the lab, the converter contains iron for a catalyst. And it's hot. And it's at such high pressure that the metal wall must be made 11 centimeters thick. Outside, Sulfat melalui proses kontak terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, pembentukan gas SO2. Belerang murni dibakar di udara membentuk gas SO2. Tahap yang kedua yaitu pembentukan gas SO3. Gas SO2 yang terbentuk dioksidasi di udara menghasilkan gas SO3. Reaksi pembentukan gas SO3 adalah reaksi eksoterm. Berdasarkan asas Le Chatelier, untuk mendapatkan hasil SO3 dalam jumlah besar, proses pembuatannya harus dilakukan pada temperatur rendah dan tekanan tinggi. Namun, reaksi tidak dapat berlangsung pada temperatur rendah, dan jika menggunakan tekanan tinggi, diperlukan biaya yang lebih mahal. Reaksi dapat berlangsung pada suhu 450 derajat Celcius dengan tekanan 2-3 atm menggunakan katalis vanadium pentaoksida. Dengan menggunakan katalis vanadium pentaoksida, reaksi berlangsung dengan baik, yaitu 98% sempurna dan tidak memerlukan tekanan tinggi. Tahap yang ketiga yaitu pembentukan asam sulfat. Belerang trioksida yang terbentuk dicampur dengan 98% H2SO4 pekat dan 2% H2O membentuk asam pirosulfat atau H2S2O7 yang disebut juga oleo. Baik, anak-anak, setelah kalian mengamati dari video yang sudah kita tayangkan tadi, coba kalian kemukakan. Mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan di benak kalian apa saja yang sekiranya itu terkait dengan video-video yang kita sudah tampilkan tadi. Silakan, mungkin ada yang bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaan atau apakah yang mengganjal mungkin di dalam pikiran kalian tentang video yang tadi kita sudah sampaikan. Nah, baik, silakan. Bagaimana cara memperoleh gas nitrogen dan hidrogen sebagai bahan baku pembuatan amonia? Bagus. Apalagi? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan pada proses Haber-Bosch pada pembuatan amonia? Ya, ada lagi mungkin yang lain? Bagaimana penerapan faktor-faktor mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan pada proses pembuatan asam sulfat dengan proses kontak? Mungkin ada lagi yang mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana cara mengoptimalkan proses pembuatan amonia dan asam sulfat dalam industri tersebut? Baik, terima kasih anak-anak. Nah, pertanyaannya bagus sekali. Ya, kritis kalian bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu tadi. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan tadi, silakan kalian buka akun Google Classroom kita. Nah, di dalamnya sudah ada bahan ajar. Nah, di situ juga ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Dan kemudian kita juga sampaikan di dalamnya itu ada media animasi flash mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Nah, saya berikan waktu kurang lebih sekitar 10 menit.
kalian baca materi tentang penerapan faktor yang mempengaruhi pergeseran arah ini pada reaksi kesetimbangan tentunya. Nah, khususnya pada proses Haber-Bosch dan juga proses kontak dalam skala industri. Nah, nantinya kalian mengerjakan dari LKPD yang sudah ada di dalam Google Classroom tersebut. Di situ sudah ada poin-poinnya. Nah, nantinya kalian buat ringkasan poin-poin utama dari apa yang kalian pelajari, kemudian untuk bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan tadi ya. Baik, Pak. Gitu ya. Baik, Pak. Kemudian untuk lebih memahami konsep-konsep tentang penerapan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan ini, khususnya pada proses Haber-Bosch dan proses kontak dalam skala industri tentunya ya. Nah, kalian lakukan diskusi dengan teman-temanmu dalam satu kelompok. Kelompoknya kan sudah ada ya, seperti minggu kemarin. Ya. Nah, di dalam LKPD-nya itu juga ada beberapa link video YouTube. Nah, kalian bisa juga akses dari link video YouTube itu tadi. Nah, untuk mempelajari dari materi kita. Jadi tidak hanya di bahan ajar saja, tapi kalian juga bisa menggunakan link YouTube ini untuk mendapatkan informasi. Baik, Pak. Gitu ya. Ya, Baik, silakan Pak. kalian bisa berkomunikasi dengan anggota kelompoknya menggunakan Google Classroom atau menggunakan WhatsApp group. Baik, Baik, Pak. Ya, untuk membahas dari yang kita pelajari ini, kalian kerjakan LKPD-nya, kemudian juga berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, semangat ya anak-anak ya, tetap semangat dalam mengerjakan tugas diskusinya. LKPD-nya juga dikerjakan dengan baik. Oke, silakan kalian lanjutkan berkomunikasi dengan Google Classroom kelompok kalian masing-masing atau di chat WhatsApp, tidak apa-apa. Ya, di WhatsApp grup juga yang sudah ditentukan sebelumnya itu untuk memecahkan dari masalah yang sudah kalian ajukan tadi. Ya, poin-poin LKPD itu tujuannya agar kalian bisa dibimbing untuk bisa menjawab pertanyaan tadi yang kalian sudah ajukan. Ya, kalau kalian perhatikan itu kan saya tunjukkan dari LKPD-nya kan tuh ada beberapa poin ya. Ini poin-poin ini kalian kerjakan sesuai dengan tahap-tahapannya. Insya Allah nantinya kalian akan dapat menjawab ataupun membuat pemahaman yang utuh dari materi yang kita pelajari hari ini. Ya, saya ingatkan lagi, silakan untuk diakses dari link yang sudah ada di LKPD-nya itu. Di bahan ajar juga ada linknya. Ya, untuk memperkaya dari proses pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Ya, nanti kalau seandainya ada kesulitan dalam pengerjaan poin-poin yang ada di dalam LKPD-nya, silakan kalian bisa bertanya kepada saya. Jelas ya anak ya? Ya, ini anak-anak yang laki-laki silakan juga dikerjakan. Nah, ya, lebih semangat ya anak-anak ya. Semangat, guys. Ya, lebih semangat. Ya, saya yakin kalian bisa kok. Ya, meskipun belajar dari rumah masing-masing, ya kita tetap bisa belajar dengan baik. Oke anak-anak, jangan lupa juga mencatat ya. Silakan dicatat semua sumber referensi yang kalian gunakan untuk mempelajari materi kali ini, bisa dari secara digital, bisa melalui internet, bisa melalui buku-buku yang sudah ada ya, bahan ajar dari saya ataupun dari buku-buku LKS ataupun buku-buku referensi yang lain. Jangan lupa buat rangkuman singkatnya, kemudian kalian rangkum jadi satu nantinya secara berkelompok ya, sehingga akan menghasilkan dari sesuai dengan tagihan yang sudah saya ajukan tadi. Baik, Pak. Iya, jadi jangan lupa untuk mencatat referensinya. Kalian buat rangkuman gitu ya. Silakan, mungkin ada yang bertanya ketika kalian mengerjakan, ada yang mungkin masih bingung. Saya, Pak. Oh iya, silakan. Pada media animasi flash Haber-Bosch, kita mengutak-atik suhu dan tekanan sampai diperoleh hasil maksimal ya, Pak. Ya, benar sekali ya. Sesuai dengan media animasi flash yang sudah saya share juga. Ini coba saya share screen terlebih dahulu.
Nah, sesuai dengan animasi ini, itu kalian bisa mengotak-atik dari suhu dan tekanan yang ada di dalam animasi ini, sehingga kalian bisa mencari kira-kira suhu dan tekanan berapa itu yang bisa menghasilkan amonia itu yang paling banyak, yang paling optimal ya. Baik, Pak. Ya, nantinya hasilnya ini akan muncul di bagian record yield yang ada di bagian bawah ini. Ya, benar sekali ya, jadi bagian record yield-nya. Jangan lupa nantinya dicatat kira-kira ketika kalian menemukan kondisi optimumnya itu suhunya berapa, tekanannya berapa. Oh ya anak-anak, jangan lupa juga kalian, saya harapkan bisa membuat bahan presentasi dari hasil diskusi kelompok kalian ini. Bisa menggunakan banyak aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk presentasi. Ya, materi tentang penerapan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan ini pada proses Haber-Bosch dan juga proses kontak dalam skala industrinya. Kalian bisa membuat bahan presentasinya itu bisa berupa peta konsep, boleh berupa PowerPoint, boleh ya apapun yang kalian bisa gunakan atau mudah untuk digunakan dalam presentasi nantinya. Ya, jangan lupa nantinya kalian gunakan Google Classroom-nya sebagai media untuk berbagi hasil dari media presentasi kalian. Ya, ini sudah ada kelompok 1 ya yang sudah mengirim di WhatsApp grup. Boleh. Ya, ini juga ada kelompok 2 juga membagikan di WhatsApp grup juga. Baik anak-anak, silakan mungkin ada yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, yang pertama nantinya membahas mengenai optimalisasi bagaimana pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch. Kami, Pak. Oh ya, silakan kelompok 1. Saya mencoba mempresentasikan hasil diskusi mengenai yang ditanyakan di LKPD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai optimalisasi pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch. Amonia dihasilkan dari proses reaksi gas, nitrogen, dan gas hidrogen. Penyediaan gas nitrogen dalam skala industri. Bahan baku dalam proses industri nitrogen adalah udara. Gas inert biasanya adalah nitrogen. Nitrogen biasa diambil dari udara bebas. Alasan mengapa mengambil dari udara bebas adalah karena kandungan nitrogen dalam udara sangat besar. Nitrogen adalah komponen yang paling besar di antara komponen lainnya. Nitrogen dalam udara kering biasa mencapai 78% volume. Secara komersil, nitrogen atau N2 diperoleh dalam skala industri dengan cara nitrogen dipisahkan dari udara dengan cara distilasi bertingkat udara cair. Pembuatan gas hidrogen dalam skala industri. Pada dasarnya, hidrogen dapat diproduksi melalui beberapa jenis proses. Proses-proses tersebut meliputi thermochemical proses, elektrolisis, dan biological proses. Pada saat ini, proses produksi hidrogen secara industri yang populer menggunakan thermochemical proses dan elektrolisis karena berbiaya murah dan mudah daripada metode yang lain. Fritz Haber menerapkan asas Le Chatelier untuk merancang industri amonia yang dikenal dengan proses Haber, yaitu dibuat dengan cara mereaksikan nitrogen dan hidrogen. Reaksi di atas bersifat reversibel sehingga berdasarkan prinsip Le Chatelier, kondisi tekan tinggi dan temperatur rendah diperlukan untuk mengarahkan reaksi agar bergerak ke kanan.
atau arah hasil amonia. Pada temperatur rendah sebenarnya dapat menghasilkan persentase pembentukan NH3 yang tinggi, tetapi reaksi tersebut berlangsung sangat lambat untuk dapat mencapai kesetimbangan. Oleh karena itu, dalam proses pembuatan amonia diperlukan adanya katalis. Pada prakteknya, kondisi yang digunakan dalam proses Haber-Bosch adalah pada tekanan 200 atmosfer dan temperatur 380 sampai 460 derajat Celcius dengan menggunakan katalis ion besi atau Fe3O4 dicampur dengan KOH atau osmium. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang bertanya? Nah, baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Beri apresiasi untuk kelompok 1. Ya, bagaimana ada dari teman-teman yang lainnya bisa bertanya tentang materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1? Saya, Pak. Ya, silakan. Berdasarkan penjelasan Nabela tadi, pada pembuatan amonia adalah dengan mengatur suhu dan tekanan. Mengapa faktor ini yang lebih dioptimalkan dibandingkan faktor konsentrasi? Ya, bagus. Pertanyaan bagus ya. Silakan kelompok 1 mungkin bisa menjawab dari pertanyaan punya Wisnu. Saya, Pak. Ya, Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan reaksi kesetimbangan amonia yaitu N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 dengan entalpi min 92 Joule per mol. Karena reaksi pembentukannya bersifat eksoterm, maka suhu tidak boleh terlalu tinggi agar reaksi kesetimbangan optimal. Sedangkan tekanan yang dipertimbangkan karena koefisien produk amonia 2 dan koefisien total reaktan 4. Maka untuk mengoptimalkan produk tekanan harus dinaikkan sehingga kesetimbangan bergeser ke koefisien lebih kecil. Seperti ditunjukkan pada animasi, jika tekanan dinaikkan, maka hasilnya akan semakin banyak. Faktor konsentrasi sebenarnya juga mempengaruhi. Seperti jika amonia yang terbentuk segera dipisahkan, maka reaksi akan bergeser ke kanan atau ke produk. Akan tetapi secara teknis lebih menguntungkan dan optimal jika faktor suhu dan tekanan yang dimainkan. Benar, bagaimana Wisnu? Kemudian dari segi ekonomis, produksi amonia dari gas nitrogen lebih murah. Mengapa seperti itu? Terima kasih. Gas nitrogen dihasilkan dari destilasi udara bebas karena pada udara terdapat 78% kandungan nitrogen sehingga lebih murah. Demikian pula dengan gas hidrogen. Dihasilkan dari elektrolisis ataupun dengan penggunaan gas CO yang dihasilkan pada proses pembuatan nitrogen. Segi ekonomis juga diperhatikan oleh industri karena juga akan mengoptimalkan hasil dari industri itu sendiri. Ya, bagus. Bagaimana Wisnu? Jelas, Pak. Terima kasih. Baik. Ada mungkin yang bisa mengajukan pertanyaan lain atau masih bingung dengan penjelasan dari temennya? Saya, Pak. Ya, silakan. Berdasarkan animasi flash yang sudah di-share, berapakah suhu dan tekanan yang diperlukan agar produksi amonia optimal yang didapatkan kelompok Anda? Untuk kelompok kami suhu 100 derajat Celcius, tekanan 500 bar. Ya, baik. Untuk kelompok 1 mungkin bisa menjelaskan. Berdasarkan animasi flash, suhu dan tekanan yang diperlukan agar produksi amonia optimal yang kelompok kami dapatkan adalah pada suhu 400 derajat Celcius dan tekanan 200 bar. Jika tekanan saja yang diatur dan dinaikkan sampai paling tinggi, apakah bisa? Bisa saja.
tekanan dinaikkan untuk mengoptimalkan produksi amonia. Akan tetapi secara industri tidak menguntungkan dan membahayakan karena tekanan yang tinggi butuh energi yang besar. Ya, bagus sekali. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Saya mencoba mempresentasikan hasil diskusi mengenai yang ditanyakan di LKPD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Bahan baku utama pembuatan asam sulfat adalah belerang trioksida atau SO3 yang dihasilkan dari reaksi antara belerang trioksida dan oksigen. Metode pembuatan asam sulfat dengan cara ini dinamakan proses kontak yang terdiri atas 3 tahap, yaitu pembuatan SO2, pembuatan H2SO4. Mempercepat reaksi digunakan katalisator vanadium pentaoksida atau P2O5. Tahap 1 oksidasi S, tahap 2 oksidasi SO2, tahap 3 pembentukan H2SO4. Belerang trioksida direaksikan dengan asam sulfat pekat menghasilkan asam pirosulfat. Asam sulfat diperoleh kembali dengan cara mereaksikan asam prosulfat dan air. Kadar asam sulfat yang dihasilkan sekitar 98%. Kondisi optimum proses kontak yaitu 1. Tekanan tinggi 1-2 atmosfer, 2 suhu 500 derajat Celcius, 3 katalis P2O5, 4 produk asam sulfat yang diperoleh sekitar 98%. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Ya, sekali lagi berikan apresiasi untuk kelompok 2. Mungkin silakan, mungkin ada teman-teman dari ada mungkin bisa memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Ya, Bila, silakan. Berdasarkan penjelasan Anda tadi, faktor apa yang dominan dipertimbangkan untuk optimalisasi proses kontak? Bagus. Silakan, mungkin bisa dijawab kelompok 2. Baik, terima kasih. Untuk mengoptimalkan proses kontak ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pengaturan tekanan pada tahap 1 dan 2. Karena pada tahapan tersebut sistem kesetimbangan gas di mana koefisien produk lebih kecil daripada reaktan, sehingga untuk mengoptimalkan dilakukan dengan menaikkan tekanan. Kemudian yang kedua, dengan penggunaan katalis P2O5 untuk mempercepat terbentuknya reaksi kesetimbangan. Oke, jika sudah jelas sebagai pemantapan materi dan juga untuk mengukur dari kemampuan kalian memahami materi tadi, silakan akses Google Classroom-nya. Di situ sudah saya share ada satu Google Form. Sudah ada kuis di sana mengenai materi kita hari ini. Ya, saya beri waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan ya. Ini ya saya sharekan dulu. Ini kan ada bagian Google Form-nya, sudah ada kuisnya di sini. Silakan, ada beberapa soal yang kalian bisa jawab. Saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Rekan Nana, waktunya habis. Mari kita lihat hasilnya ya. Nah, bagus. Sebagian besar hasilnya sudah di atas KKM hasil kuisnya. Tapi ada beberapa ini yang masih di bawah KKM. Ya, Lukman. Ya, hasilnya ini masih di bawah KKM ya. Lebih semangat ya. Kemudian di sini juga ada Baik anak-anak, saya akan berikan penguatan sedikit mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Saya share screen lagi ya. Nah, yang
untuk penerapan di dalam industri itu ya tadi yang kita coba tunjukkan sama kamu, yaitu bagaimana proses dari pembuatan amonia dan juga proses pembuatan asam sulfat. Nah, proses pembuatan amonia ini yang untuk bahan pupuk itu kan gas nitrogen ini dihasilkan dari distilasi udara bebas. Makanya dia lebih murah karena udara kan enggak bayar. Gitu ya. Udara kan enggak beli. Jadi industri itu dia mengambil udara bebas, kemudian dia didestilasi bertingkat, kemudian dihasilkanlah nitrogennya ini. Nah, pada proses pembuatan nitrogen ini nanti itu juga akan sekaligus menghasilkan dari gas H2-nya. Nah, masalahnya adalah untuk menghasilkan dari ini. Nah, ini kan reaksinya. Masalahnya N2 dan H2 ini reaksinya dia min. Kalau min ini eksoterm. Artinya dia melepaskan panas. Jadi ketika bereaksi dia sudah melepaskan panas. Nah, kalau temperaturnya tidak diatur, maka dia juga akan menghasilkan kerugian industrinya ini. Nah, makanya kan agar dia bergeser ke kanan, salah satunya adalah dia bisa menggunakan faktor tekanan ataupun pengaturan suhu. Jadi suhunya agak rendahkan dikit, kemudian tekanannya yang ditinggikan. Ini yang dijelaskan tadi Nabila. Kalau kamu perhatikan sebelah kiri ini N2 koefisiennya 1, H2 koefisiennya 3. Kalau sebelah kanan tanda panahnya ini koefisiennya 2, 3 dan 1 4, yang sebelah kanan 2. Kalau tekanan dinaikkan, maka dia akan bergeser ke yang koefisien paling rendah, jadi 2. Ini ya. Jadi nah, kalau di asam sulfat juga sama. Ini kan keseimbangan. Karena dia misalkan ini S2 dan O2 yang ini. Nah, yang sebelah kanan ini koefisiennya 2, yang sebelah kiri 2 ditambah 1 3. Kan sebelah kanan lebih kecil. Jadi kalau tekanan dinaikkan, maka dia akan bergeser ke sebelah kanan. Gitu ya, itu sedikit yang mau saya tambahkan. Nanti akan baik anak-anak, dari hasil diskusi dan juga pembahasan yang kita lakukan hari ini, adakah yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan apa saja yang mungkin kita bisa tarik dari pembelajaran kita hari ini? Dari materi yang kita bahas tadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah yang pertama, kondisi optimal pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch adalah pada tekanan 200 atmosfer dan temperatur 380 sampai 460 derajat Celcius dengan menggunakan katalis ion besi atau Fe3O4 dicampur dengan KOH atau osmium. Yang kedua, penyediaan gas nitrogen dan gas hidrogen dari distilasi udara bebas membuat produksi berbiaya rendah sehingga lebih mengoptimalkan proses industri. Dan yang terakhir, kondisi optimum proses kontak. Tekanan tinggi 1-2 atmosfer, suhu 500 derajat Celcius, katalis V2O5, produk asam sulfat yang diperoleh sekitar 98%. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali kesimpulannya sudah disampaikan oleh teman kalian tadi. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin bertanya dari kalian, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Sudah bagus atau masih kurang bagus menurut kalian? Sudah bagus, Pak. Lanjutkan. Sudah bagus. Sudah bagus ya. Baik, mudah-mudahan bisa kita tingkatkan di pertemuan yang akan datang nantinya di materi yang selanjutnya ya, di semester depan. Nah, dengan disampaikan kesimpulan tadi oleh teman kalian, maka kita sudah berada pada tahap akhir pembelajaran kali ini. Gitu ya teman-teman. Jadi anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya, dengan disampaikan kesimpulan tadi oleh teman kalian, maka kita sudah berada pada tahap akhir pada proses pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan ulangan harian sebagai tahap penilaian formatif gitu ya. Karena kan materinya ini sudah bab terakhir di semester ini, sehingga kita tinggal melaksanakan ulangan harian dan juga nantinya kurang lebih seminggu lagi kita juga sudah melaksanakan PAS
penilaian akhir semester. Gitu ya anak-anak ya, tetap semangat. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca hamdalah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga semangat. Tetap bersemangat tuh belajar daring di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Kalau kemana-mana tetap patuhi 3M gitu ya. Stay at home, kalau tidak ada keperluan mendesak tetap di rumah saja biar tidak terjaga keselamatan kalian dan juga keluarga kalian. Baik, gitu saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.